nyaman belajar dengan teman dekat atau dengan masyarakat? Ya. Nah, mengapa? Karena biar lebih apa? Ya, lebih aktif. Ada lagi? Lebih kompak. Lebih kompak apa lagi? Ya. Nah, kenapa merasa lebih nyaman belajar dengan teman dekat, ya, dengan teman sebaya, atau dalam organisasi di sekolah? Biasanya dalam organisasi OSIS ada, ya kan? Nah, bagaimana dengan belajar kelompok? Ya, mengapa? Nah, di pertemuan kita di sini, itulah yang kita akan bahas terkait dengan kelompok sosial. Nah, kita lihat di tujuan pembelajaran kita di sini, menganalisis jenis kelompok tentang primer, sekunder, informal, grup dan juga outgroup. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, nanti Bapak akan memperlihatkan video pembelajaran kelompok sosial. Ya, Bapak tampilkan videonya, nanti dilihat baik-baik. Ya, bukan kasih videonya ya. Ya. Ada teksnya bisa diikuti ya.
sudah dilihat ya, meskipun tidak itu tadi ya, karena saya sudah jelas. Nah, mengapa orang cenderung belajar dalam kelompok? Mengapa orang cenderung belajar dalam kelompok? Karena pekerjaan menjadi lebih ringan. Kan pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, setelah melihat video tadi, kita bentuk kelompok menjadi 4 kelompok ya. Silakan kelompok, ada 4 kelompok, silakan dibentuk sekarang. Ya, gabung dengan kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Silakan. Nanti akan Bapak bagi tugas masing-masing kelompok. Ya. Kelompok ini berapa jumlahnya? 7 berarti ada 5, ada 6. Ada 6, ada 6, ada 6. Silakan. Ya. Cepat. Gabung dengan kelompok yang masing-masing ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Silakan. Gabung aja dan Bapak berikan tugas yang akan kalian presentasikan masing-masing kelompok ada prioritasnya masing-masing. Silakan. Ini kelompok ada 4 kelompok ya, 4 kelompok ya. Ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berarti ini kelompok 3, ini kelompok 4. Silakan gabung dengan kelompoknya. Ini kelompok kalian nggak? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, iya, baik. Untuk kelompok 1, ya kelompok 1 dengarkan. Setiap kelompok mendapatkan studi kasus. Ya, kelompok 1 itu hubungan antar teman sebaya. Kelompok 1 hubungan antar teman sebaya. Studi kasusnya. Kelompok 1 tidur. Kelompok 2 studi kasusnya OSIS atau ekstrakurikuler. Ekstra atau studi OSIS atau ekstrakurikuler. Dalam kurung formal dan informal. Kelompok 1 studi kasusnya hubungan antar teman sebaya. Hubungan antar teman sebaya. Dalam kurung kelompok 3 kelompok
Nah, dengarkan. Setelah mendapat tugasnya masing-masing, kalian menganalisis ciri, fungsi, serta dampak kelompok tersebut. Oke, apa lagi? Kalian menganalisis ciri, fungsi, serta dampak kelompok tersebut. Silakan dari belajar apa? Ya, waktunya 10 menit ya. Nanti 10 menit presentasi, 5 menit presentasi masing-masing kelompok. Silakan. Yang lain bagaimana? Yang kelompok 4 ada kesulitan? Oke. Kalau saya dapat di situ tidak apa-apa. Kalau dapat diambil itu penting. Tinggal dibaca.